Shalom, selamat siang, selamat hari Minggu anak-anak semuanya. Nah, hari ini kita kembali bersama dengan Bunda Tania, dengan Bunda Rosi. Hai. Kita akan ibadah hari Minggu PLKPA sama-sama. Nah, anak-anak sekalian, semoga anak-anak semuanya yang ada di rumah dalam keadaan sehat ya Bunda ya. Pastinya Bunda. Bunda Rosi gimana kabarnya hari ini? Kalau Bunda Rosi agak sedikit kurang sehat Bunda. Oh ya, semoga kita doakan ya anak-anaknya, semoga Bunda Rosi bisa kembali sehat. Nah anak-anak sekalian, sebelum kita mulai ibadah, yuk kita bangkit berdiri, yuk kita mau nyanyi satu buah lagu nih Bunda. Lagu apa itu Bunda? Mentega dan Roti. Pasti anak-anak tahu kan? Kita pakai gerakan ya Bunda ya pastinya. Iya benar sekali. Ya. Yuk anak-anak kita bangkit berdiri, kita nyanyi bersama-sama. Musik. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Seperti celana dengan baju. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, aku dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Seperti celana dengan baju. Oke, anak-anak sekalian, boleh kembali duduk. Nah, Bunda mau kasih lihat aktivitas anak-anak yang udah anak-anak kerjakan tanggal 5 Februari 2023. Yuk anak-anak kita lihat yuk, kira-kira ada siapa aja ya Bunda Oke. yang ngerjain aktivitas. Siapa aja ya? Kita lihat sama-sama ya. Check it out. Yeskel 18 ayat 9. Hidup menurut ketetapanku dan tetap mengikuti peraturanku. Dengan berlaku setia, ialah orang benar, dan ia pasti hidup. Demikianlah firman Tuhan Allah. Hai Bunda.
Yehezkiel 18 ayat 9. Hidup menurut ketetapanku dan tetap mengikuti peraturanku dengan berlaku setia. Ialah orang benar dan ia pasti hidup. Demikianlah firman Tuhan Allah. Terima kasih Bunda. Selamat malam Bunda, ini tugas Sebastian. Yehezkiel 18 ayat 9. Hidup menurut ketetapanku dan tetap mengikuti peraturanku dengan berlaku setia. Ialah orang benar dan ia pasti hidup. Demikianlah firman Tuhan Allah. Terima kasih Bunda. Selamat malam Bunda. Selamat malam Bunda, ini tugas Dek. Yehezkiel Yehezkiel 18 18 ayat 9. ayat 9. Hidup menurut Hidup menurut ketetapanku dan ketetapanku dan tetap mengikuti tetap mengikuti peraturanku dengan peraturanku dengan berlaku setia. berlaku setia. Ialah orang benar Ialah orang benar dan ia pasti hidup. dan ia pasti hidup. Demikianlah Dan ia firman Tuhan Allah. firman Tuhan Allah. Terima kasih Bunda. Terima kasih Bunda. Oke anak-anak semuanya, Keren ya, terima Bunda, ya. kasih. Iya tadi Bagus-bagus. ada Eca, terus ada Amadea, ada Sebastian. Kiras, ada juga Sebastian. Makasih anak-anak semuanya. Luar biasa anak-anak Luar Bunda ya. biasa. Oke anak-anak sekalian, kita akan mulai ibadah kita. Nah sebelum kita memulai, kita masuk ke dalam ibadah. Kita mau saat teduh dulu. Yuk kita saat teduh dulu ya. Semuanya bersikap doa, kita saat teduh sama-sama. Mari kita saat teduh. Saat teduh kita selesai, nah anak-anak sekalian kita bangkit berdiri lagi yuk, kita mau nyanyi Mars Pelkat PA. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kunjung bertumbuh riang. Oh betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang takut setia,
sukacita, mau merawat benih menyirami, dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Anak-anak sekalian masih dalam posisi berdiri, kita nyanyi satu buah lagu lagi dari Kidung Ceria 349, Semua yang Tercipta. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lambat. Semua manusia, hai ikutlah serta memuji kasih Tuhan yang agung dan mulia. Dalam Yesus putranya kita selamat selamanya. Segala sesuatu dibaharuinya. Anak-anak sekalian, silakan duduk. Kita akan berdoa, kita akan membuka ibadah kita ini dengan bersatu di dalam doa. Mari anak-anak semua ambil sikap doa, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena pada siang hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul di tempat kami masing-masing. Kami boleh mengikuti ibadah hari Minggu Pelkat PA walaupun kami masih mengikuti melalui live streaming. Tapi kiranya semangat anak-anak untuk beribadah dapat tetap Tuhan pelihara. Ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan cerita dari Bunda Rosi yang akan dibawakan untuk anak-anak sekalian. Kiranya Tuhan dapat memberkati agar supaya anak-anak bisa mengerti dan memahami apa yang akan disampaikan oleh Bunda Rosi nantinya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke anak-anak sekalian, semuanya ambil Alkitabnya, kita akan baca Mazmur Pujian. Anak-anak di rumah buka Mazmur Pujiannya. Mazmur Pujian kita hari ini terambil dari Mazmur pasal 147 ayat 8 sampai 11. Oke. Mazmur pasal 147 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Oke. 4 ayat ya Bunda. Ya, Bunda Rosi dan Bunda Tania akan bacakan untuk anak-anak sekalian yang ada di rumah. Bunda Rosi akan baca ayat yang ke-8, Bunda Tania akan baca ayat yang ke-9 dan begitu seterusnya. Oke? Anak-anak buka Alkitabnya di rumah, Bunda akan bacakan untuk kalian. Dimulai dari Bunda Rosi. Silakan Bunda Rosi. Oke. Mazmur 147 ayat 8 sampai dengan 11 berbunyi demikian. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Dia yang memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak,
yang memanggil-manggil. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda, ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Terima kasih Bunda Rosi dan anak-anak Sama-sama. sekalian. Nah, kita akan sebentar lagi akan mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh Bunda Rosi. Sebelum itu kita akan bernyanyi sama-sama dari Kidung Ceria 66. Mari puji Tuhanmu. Musik. Puji Yesus rajamu, haleluya. Kristus masuk dunia, haleluya. Allah dan manusia, haleluya. Oke, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Sebelum itu kita berdoa dulu. Mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala hikmat pengetahuan yang Kau berikan kepada kami hingga dengan siang hari ini. Tuhan, kami berkumpul di sini akan melaksanakan dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu dan firman-Mu tersampaikan dengan baik kepada anak-anak kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, bacaan Alkitab kita hari ini diambil dari kitab Yoel 1 ayat 1 sampai dengan 6. Oke, Bunda ulangin ya. Yoel pasal yang 1, yang pertama ayat 1 sampai dengan 6. Karena berhubung ini 6 ayat, kita bacanya 3 ayat Bunda Tania, 3 ayat Bunda Rosi ya. Oke, Bunda. Oke, nanti dimulai dari Bunda Tania ya, boleh ya Bunda? Oke. Oke, sekali lagi anak-anak ya. Yoel pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan 6. Yoel pasal 1 ayat 1 sampai 6. Firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel. Dengarlah ini, hai para tua-tua, pasanglah telinga, hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Apa yang ditinggalkan belalang penggerit telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang melompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah hai pemabuk dan menangislah. Merataplah hai semua peminum anggur karena anggur baru. Sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa dan taringnya bagaikan taring singa betina. Demikian firman Tuhan. Oke, Bunda Tania mau di sini atau izin? Oke, Bunda Tania izin mengundur diri dulu ya. Nanti Oke, Bunda Tania boleh. kembali lagi. Bye-bye. Sampai jumpa Bunda Tania, bye. Oke, Bunda izin lepas masker ya. Oke anak-anak, shalom, selamat siang anak-anak Bunda yang ada di rumah. Nah hari ini firman Tuhan kita itu dengan tema sesama ciptaan saling membutuhkan. Nah tadi kita udah baca nih, udah dibacakan oleh Bunda Tania sama Bunda Rosi dari kitab Yoel 1 ayat 1 sampai dengan 6. Nah jadi di sini Bunda mau tanya sama anak-anak yang ada di rumah, Yoel itu ada yang tahu artinya? Nah anak-anak yang di rumah,
Oke, Yoel itu artinya adalah Yahweh adalah Allah. Nah, jadi dari kitab kita ini Yoel mau menyampaikan firman Tuhan bahwa akan terjadi bencana belalang yang akan terjadi dan diberikan kepada bangsa Israel. Anak-anak tahu kan bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa yang paling dikasihi Allah, paling disayangi Allah. Nah, jadi Yoel ini menyampaikan bahwa akan ada wabah belalang yang terjadi atas bangsa Israel. Nah, selanjutnya belalang ini yang datang ini banyak sekali. Sehingga ada 4 jenis belalang yang tertulis ini ada di ayat keempat, anak-anak bisa kita baca sama-sama. Ada yang pertama itu belalang penggerip. Nah, yang kedua itu ada belalang pindahan. Yang ketiga itu ada belalang pelompat. Dan yang keempat itu adalah belalang pelahap. Nah, 4 jenis belalang ini yang datang menghampiri bangsa Israel pada masa itu. Bayangkan anak-anak, belalang itu merusak lingkungan sekitar pada masa itu di bangsa Israel gitu. Jadi apa yang terjadi Bunda setelah belalang ini, bencana belalang ini datang pada saat itu? Nah, yang terjadi adalah pada zaman itu membuat orang-orang Israel pada masa itu mengalami kelaparan, kekeringan, terus tanaman-tanaman yang mereka tanam, tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, itu semua dirusak oleh hama belalang itu. Nah, makanya mereka tidak bisa menikmati apa yang udah mereka tanam dan tidak tersedia, tidak ada sisa makanan untuk bangsa Israel. Bayangkan mereka pasti jadi kurus, kelaparan mereka, bayangkan anak-anak ya. Nah, itulah anak-anak. Lalu pertanyaannya yang muncul adalah, sampai kapan ini Bunda wabah belalangnya? Nah firman Tuhan ini menyampaikan sampai kapan belalangnya terjadi, sampai dengan bangsa Israel menyadari apa yang telah mereka perbuat. Kenapa bisa terjadi itu? Karena Tuhan Yesus itu mau menegur bangsa Israel. Emangnya bangsa Israel kenapa kok ditegur? Ada buat salah? Ada, karena bangsa Israel pada saat itu cara hidupnya itu sangat ceroboh. Cerobohnya gimana ya itu Bunda? Cerobohnya itu mereka itu selalu menyembah berhala, kemudian mereka itu tidak dapat mengendalikan diri, terus mereka itu terlalu memanjakan diri mereka dengan apa yang ada pada saat itu, dan mereka tidak peduli dengan lingkungan sekitar mereka. Padahal kan anak-anak tahu enggak, kita manusia dan ciptaan lainnya itu sama di mata Tuhan. Jadi kita harus saling melindungi sesuai dengan firman Tuhan kita tadi. Karena apa? Karena kita adalah ciptaan Tuhan yang saling membutuhkan. Oke. Jadi di sini dunia ini kan milik Tuhan. Manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan itu sama, termasuk dalam ciptaan Tuhan. Oke anak-anak, jadi supaya wabah belalang ini tidak berulang lagi, kita harus memperhatikan tanaman dan tumbuh-tumbuhan di lingkungan kita. Nah, jadi kalau dalam kehidupan kita, bagaimana caranya Bunda supaya tidak terjadi banjir, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, supaya tumbuh-tumbuhan itu hidup, kita dapat oksigen udara yang segar, kita harus sering menanam tumbuh-tumbuhan atau tanam-tanaman, atau kalau ada ini di rumahnya itu mama atau papanya atau opung boru atau opung dolinya suka koleksi bunga gitu kan, anak-anak boleh nih bantu mama papanya nyiram bunga pagi-pagi gitu kan, bantu bersihkan daun-daun yang udah rontok gitu. Itu juga salah satu caranya supaya apa? Supaya tumbuhan itu bisa hidup gitu kan. Jadi kita pun mendapat oksigen, mendapat udara yang segar dan tidak rusak tumbuhannya. Nah, selain itu juga caranya apa? Kita harus memperhatikan tanaman dan tumbuh-tumbuhan itu. Dan kita berdoa juga supaya apa anak-anak? Supaya Tuhan memberikan pertumbuhan yang baik dan kita dapat merawatnya. Jadi tidak terjadi lagi seperti halnya di Israel.
mereka didatangkan wabah belalang yang merusak lingkungan sekitar bangsa Israel pada masa itu. Nah, jadi saat ini yang mau disampaikan firman Tuhan adalah anak-anak harus peduli dengan lingkungan sekitar. Karena apa? Kita manusia, hewan, tumbuhan itu sesama ciptaan Tuhan. Jadi kita harus, karena kita saling membutuhkan, kita harus saling melindungi dan saling menjaga. Anak-anak harus berdoa. Supaya apa? Supaya Tuhan juga menolong kita, tidak terjadi bencana alam. Seperti apa Bunda? Banjir, tanah longsor, kebakaran hutan Bunda. Supaya kita dijauhkan dari mara bahaya, dari bencana-bencana seperti itu. Ya kan anak-anak setuju kan? Itulah. Nah, jadi andaikan setelah kita melakukan yang terbaik ternyata masih terjadi bencana Bunda. Gimana nih Bunda? Nah, anak-anak jangan takut dan jangan langsung menyerah. Ingat, Yahweh itu Allah. Dia pasti akan menolong kita dan kuasanya dapat membantu kita menghadapi bencana itu. Jadi tetaplah berdoa. Anak-anak harus berdoa, harus rajin berdoa dan ubah cara hidupnya. Yang biasanya malas-malasan, yang biasanya gak mau nyiram tanaman, harus diubah bangun pagi, bantu mama, papanya, bantu siram bunga, menjaga lingkungan sekitar, tidak membuang sampah sembarangan. Jadi harus sesuai dengan hidup yang diajarkan oleh firman Tuhan. Rawatlah lingkungan hidup kita, perhatikan ciptaan Tuhan, perhatikan ciptaan sekelilingan kita. Mari kita jaga lingkungan kita. Karena apa? Karena kita adalah sesama manusia, sesama ciptaan Tuhan dan saling membutuhkan di sekitar kehidupan kita seperti tanaman yang lainnya. Jadi firman Tuhan itu yang bisa Bunda sampaikan, kiranya anak-anak Bunda dapat memperhatikan itu ya. Kita harus jaga lingkungan kita harus berdoa sama Tuhan agar kita dijauhkan dari bencana-bencana alam. Demikianlah firman Tuhan. Kita tutup dalam doa. Aktivitas dulu ya. Nah, jadi anak-anak yang ada di rumah, Bunda itu ada aktivitasnya itu, kita lihat sama ya, itu anak-anak nanti disuruh untuk isi labagan. Jadi nanti ada 2 poin itu, nanti ada yang centang true, ada yang false, centang salah X gitu. Nah jadi yang dos itu adalah hal atau apa yang harus dilakukan anak-anak supaya keseimbangan lingkungan itu terjaga dengan baik. Nah contohnya tadi Bunda bilang supaya contohnya dengan cara menjaga lingkungan sekitar kita supaya tidak banjir, itu tidak membuang sampah sembarangan supaya terjaga dengan membaik kan. Nah yang kedua donsnya itu apa yang harus dihindari supaya keseimbangan lingkungan itu terjaga dengan baik. Contohnya tanaman itu kan caranya kita tidak memetik bunga ataupun tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita gitu kan, tidak merusaknya. Nah itu salah satu contohnya anak-anak ya. Nanti ini bagannya anak-anak boleh buat di 1 lembar kertas origami. Nah nanti kan 1 lembar kertas origami yang agak besar, jadi nanti difoto, dikirim ke grup Pelkat PA. Nah nanti setelah itu anak-anak bisa tempel nih di dinding, jadi setiap bangun pagi bisa ngelihat, hal-hal yang harus dilakukan untuk menjaga lingkungan, hal-hal yang dihindari supaya tetap lingkungan itu terjaga. Oke anak-anak, mengerti? Oke, jadi sekian firman Tuhan dan aktivitas ini. Harapannya anak-anak yang ada di rumah bisa melakukan aktivitasnya ya. Oke, kita berdoa ya anak-anak ya. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus untuk segala firman-Mu yang baru saja disampaikan. Mengajarkan kami untuk kami harus saling sesama manusia, selama ciptaan Tuhan yang saling membutuhkan dan saling menjaga satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan berkati kami dalam kehidupan kami untuk kami bisa menjaga lingkungan sekitar kami, agar kami bisa menjaga kebersihan dari lingkungan kami sehingga kami terjauh dari bencana-bencana alam yang terjadi ya Tuhan. Tuhan biarlah firman-Mu juga tersampaikan dengan baik kepada anak-anak kami.
Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur kepadamu. Amin. Oke, kita panggil Bunda Tania ya. Bunda Tania. Oke. Halo. Oke, anak-anak Bunda. Tadi kita udah dengar cerita dari Bunda Rosi. Nah, semoga anak-anak mengerti dan anak-anak bisa menerapkannya dalam kehidupan anak-anak sehari-hari. Dan jangan lupa aktivitasnya dikerjakan ya, supaya minggu depan kita bisa sama-sama lihat apa aktivitasnya yang udah anak-anak kerjakan dan kira-kira gimana ya hasilnya. Kita lihat minggu depan, oke? Kita akan menyambut firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 183, Allah Bapa Melindungi. Allah Bapa melindungi anak-anaknya di bumi, burung-burung dalam sana akan aman seimbang. Anak-anak milik Bapa disertai diasuhnya, tangan yang lembut dan kuat menjaga niat si jahat. Oke, kita akan masuk dalam doa syafaat. Bunda Rosi akan membawakan doa syafaat untuk anak-anak yang ada di rumah ya. Mari kita lipat tangan kita, tutup mata kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk segala berkat anugerah yang masih Engkau berkati kepada kami Tuhan hingga saat ini. Saat ini kami mau berdoa untuk bangsa negara kami, bangsa Indonesia dalam masa pemerintahannya. Kiranya Engkau memberkati segala pejabat kami yang mulai yang tertinggi hingga terbawah ya Tuhan. Dalam menjalankan tugas tanggung jawab mereka, kiranya Tuhan yang memberkati, memberikan hikmat, kebijaksanaan kepada mereka ya Tuhan. Berkati juga warga negara Indonesia, biarlah kami juga dapat menaati peraturan yang udah dilakukan di negara kami ini Tuhan. Biarlah kami menjadi warga negara yang selalu patuh akan aturan yang sudah terlaksana dengan baik di negara kami ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk kami yang hadir hari ini juga Engkau yang memberkati kami dalam melindungi kami dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh Indonesia, khususnya di Sumatera Utara dan di kota Medan ya Tuhan. Engkau yang memberkati setiap gereja-gereja dalam penyebaran Injil firman Tuhan kepada seluruh umatnya ya Tuhan. Engkau yang memberkati setiap hamba-hambanya yang memimpin dalam gereja, kiranya Engkau yang memberikan juga setiap gereja ini menjadi gereja yang dapat memberitakan Injil-Mu sesuai dengan firman-Mu dan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami khususnya GPIB Philadelphia Medan, Engkau berkati juga pimpinan gereja, yaitu Bapak Pendeta Simpson Nelson Salau, beserta keluarga juga. Engkau yang memberkati setiap pelayanan yang telah dilakukan, Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan kepada beliau dan keluarganya juga ya Tuhan dalam menjalankan tugas tanggung jawabnya di gereja ini dengan baik. Begitu juga dengan presbiter, penatua, diaken, dan pelayan-pelayan yang mendukung setiap pelayanan di gereja ini Tuhan yang memberkati. Berkati juga setiap pembangunan yang terjadi saat ini dalam proses, Engkau yang memberkati setiap dana, Engkau cukupkan ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk setiap kami warga gereja, Tuhan yang memberkati kami, agar kami juga setia dan taat kepadamu dan kami juga dapat menaati apa yang menjadi peraturan di gereja kami ini dengan baik dan kami juga melanjutkan tugas pelayanan kami sebagai warga gereja ini dengan baik ya Tuhan. Tuhan kami juga berdoa untuk orang tua kami dimanapun saat ini berada, Engkau yang memberikan kesehatan, umur panjang, rezeki,
agar mereka juga dapat melihat bagaimana kami ke depannya ya Tuhan. Tuhan, inilah doa kami yang jauh dari sempurna, untuk itu makanya sempurnakanlah doa kami Tuhan, seperti doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Oke, anak-anak sekalian, kita akan masuk ke dalam persembahan. Anak-anak yang ada di rumah, semuanya siapkan persembahannya dulu ya. Anak-anak bisa memberikan persembahan itu dengan 3 cara. Yang pertama, anak-anak bisa scan QR barcode yang nanti akan muncul di layar anak-anak. Lalu yang kedua, anak-anak bisa transfer ke rekening gereja kita, nanti juga akan ada di layar anak-anak. Lalu yang ketiga, anak-anak bisa kumpulkan persembahan anak-anak, dimasukkan ke dalam amplop lalu diantarkan ke gereja. Oke anak-anak semuanya sudah paham dan mengerti ya. Sekarang kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 355, Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Oke anak-anak, kita akan masuk ke dalam doa persembahan yang akan dibawakan oleh Bunda Tania. Yuk kita semuanya ambil sikap doa, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena pada siang hari ini kami boleh mengumpulkan persembahan di ibadah hari Minggu Pelkat PA. Tuhan, kiranya Tuhan dapat memberkati agar supaya persembahan ini dapat digunakan dengan baik untuk gereja-Mu. Kiranya juga Tuhan dapat memberkati orang tua kami dan anak-anak yang ada di rumah supaya Tuhan dapat memberikan berkat rezeki dan juga berkat kesehatan kepada masing-masing mereka yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih telah memberkati ibadah kami sampai pada detik ini. Kiranya Tuhan dapat memberkati agar supaya Tuhan yang dapat memberikan Roh Kudus kepada kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke anak-anak semuanya, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita.
Tapi sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, kita akan menyanyikan satu buah lagu dari Kidung Ceria 358, Tuhan Allah beserta engkau. Tapi anak-anak bangkit berdiri ya. Oke, Yuk kita berdiri ayo, anak-anak sama-sama. kita berdiri. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Oke anak-anak, kita tutup doa kita, mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk ibadah-Mu yang telah berjalan dari awal sampai pertengahan hingga sampai dengan akhir ibadah ini. Kiranya Tuhan berkati kami semua yang hadir di gereja dan hadir di rumah yang mengikuti ibadah ini melalui live streaming. Kau berkati agar kami juga bisa kembali ke ibadah di minggu depan juga ya Tuhan, dan anak-anak kami bisa lebih banyak lagi yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur kepadamu. Amin. 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 Ibadah kita Selesai. selesai. Selamat hari Minggu anak-anak. Tuhan Yesus Bye-bye. memberkati ya. Dadah. Sampai jumpa.